Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Cantika terpaksa menyadap puas suaminya lantaran perubahan besar dalam diri lelaki itu akhir-akhir ini. Setelah perjuangannya selama ini, nyatanya tak mampu mengikat hati Nathan. Satu notif pesan masuk ke nomor suaminya. Kegas ia membuka chat dari seseorang yang diberi nama Andira yang isinya, "Aku udah sampai di hotel, sayang." Begitulah isi pesan dari perempuan yang bernama Andira itu. Hawa panas langsung menyeruak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tangannya mengepal, dengan sorot mata penuh amarah. "Tega kamu, Mas," gumamnya. Bahkan air mata pun susah keluarnya. Terlalu sering dirinya menangisi laki-laki pengkhianat seperti suaminya itu. Rasa penasarannya membawa Cantika keluar apartemen. Dalam kondisi sedang hamil muda pun tak lantas membuat dirinya menyerah. Ia ingin melihat langsung pengkhianatan mereka. "Andira," gumamnya. "Lagi. Aku seperti tidak asing dengan nama ini." Sejenak ingatannya tertuju pada salah satu kenalannya. Hanya sebentar saja, karena tak ingin berburuk sangka. "Aku harap bukan dia." Mobil yang ia kendarai melesat kencang di jalanan. Siang itu, terik matahari masih terasa hangat di dalam ruangan ber-AC, atau mungkin efek panasnya hatinya saat itu, sehingga di sekitarnya juga terasa panas. Cantika mengikuti kemana arah mobil suaminya, yang saat ini sudah berada di depannya. Lewat GPS, ia berhasil mengejar mobil itu, dan sekarang mobilnya berada di tepat di belakang. "Hari ini juga aku akan tahu kebusukan kamu, dan kurang sabar apalagi selama menjadi istri dari Nathan." Bukan cuma perasaannya yang dibantai, juga fisiknya sampai sekarang. Lelaki temperamental seperti dia tidak pantas lagi untuk dipertahankan. Ditambah tukang selingkuh. Apa yang bisa ia harapkan lagi dari lelaki itu? Pelupuk matanya terasa sesak saat ia sampai di tujuan dan melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Laki-laki yang belum genap setahun menikahinya itu sedang berciuman dengan wanita lain. Dari cara Nathan memperlakukan wanita itu sudah bisa ditebak kalau hubungan mereka bukan hanya sebatas rekan kerja saja, melainkan ada sesuatu di belakangnya. Ya Tuhan, Andira. Sebuah kenyataan pahit lagi yang ia terima. Ternyata wanita yang jadi selingkuhannya itu adalah Andira, sahabat sekaligus orang kepercayaannya. "Tega kamu, Dir." Nathan dan Andira masuk ke sebuah penginapan. Cantika menyusulnya ke dalam. Sesuai dugaannya mereka sudah memesan kamar untuk bersenang-senang di sana. "Tidakkah kalian takut dosa?" Pertanyaan itu memenuhi kepala dan dadanya. Mereka masuk ke sebuah kamar tanpa melepaskan pegangan tangan dari mulai ketemu sampai masuk ke dalam. Hal yang tak pernah ia terima dari suaminya selama ini. Cantika memilih berdiri di tempat yang gak begitu jauh dari kamar itu untuk mengatur perasaan dan hatinya, sembari memikirkan bagaimana caranya bisa masuk ke dalam dan melabrak langsung si pelakor itu. Tak berapa lama, seorang OB melintas. Muncul ide di kepalanya untuk melakukan rencananya itu. "Maaf Mas, boleh saya minta tolong sesuatu?" Ucapnya menceritakan semuanya. Aib suami dan juga rencananya meminta bantuan lelaki itu. "Baik, Mbak. Saya akan tolong Mbaknya." Mereka berdua sudah berada di depan pintu kamar yang dipesan oleh Andira juga Nathan. Andira meminta bantuan OB itu untuk memanggilnya sebentar. Dengan berpura-pura mengantar makanan, dia yakin salah satunya akan ada yang membukakan pintu. Tok tok tok. Pintu sudah diketuk oleh OB. Mereka masih menunggu respon dari dalam. Sepertinya ketukan pintu itu diabaikan oleh Nathan dan Andira. Buktinya sudah hampir 3 menitan salah satu dari mereka tidak ada yang keluar. "Maaf permisi, saya mau antar minuman," ucap OB itu beralasan. Di dalam sana, Nathan dan Andira sedang bersiap-siap membuka baju mereka. Keduanya sedang melakukan pemanasan. Bibir saling mengulung, ditambah rangsangan-rangsangan panas mulai diluncurkan. Makanya suara ketukan pintu dari luar mereka abaikan. "Setet, sayang, pelan-pelan dong ah." Suara tertahan dari Andira semakin membuat Nathan penasaran.
Ini kali pertamanya mereka memutuskan untuk berani berhubungan secara intens setelah hubungan basa-basi berjalan 2 mingguan. Tepatnya saat mereka menjalin kerjasama sebuah proyek penting. Maaf, aku terlalu bersemangat. Yang decak Nathan, cengengesan. Ia hapus sisa-sisa ludahnya di bibir wanita itu. Yang, apa kamu yakin mau melepaskan keperawanan kamu buat aku? Ditatapnya lekat wajah Andira yang mulai memerah itu. Nathan mengira kalau Andira masih perawan. Terjawab sudah saat gadis itu mengungkap semuanya. Maaf sayang, aku harus katakan ini ke kamu. Andira memasang wajah sayu. Untuk apa lagi kalau bukan untuk mencari simpati darinya? Aku udah gak perawan lagi. Yang, ucapnya, tertunduk. Sempat kaget mendengarnya. Namun, apa mau dikata, ia sudah terlanjur di bumbung gairah yang sulit untuk dilepas. Itu gak masalah, baby. Toh aku juga bukan perjaka lagi kan? Yang penting kita sama-sama puas. Aku yakin, kamu pasti merindukannya kan? Mereka kembali larut dalam gairah, berselancar di lautan kasih yang penuh kenikmatan. Tak peduli dengan apapun yang terjadi. Di luar sana, Cantika dan si Obe masih menunggu. Nyatanya mereka benar-benar menikmati permainan panas itu, sampai kedatangan istri dengan si Obe tak jadi penghalang. Cantika yakin saat ini mereka sedang melakukannya. Aduh mbak, kayaknya nggak berhasil deh. Suaminya lagi kikuk-kikuk tuh di dalam. Udah, mbaknya mending pergi aja dari sini. Cari kesenangan sendiri, dan buat perhitungan kalau udah di rumah. Ucap si Obe kasih saran. Cantika menggeleng kecil, masih ingin tetap menunggu di sana. Kalau mas mau pergi, nggak apa kok. Biar saya tunggu aja di sini. Sahutnya, yakin kalau sebentar lagi mereka akan membukakan pintu. Ya sudah, saya permisi ya. Si Obe pun pergi, tinggallah di sini ia seorang diri. Tubuhnya menyandar ke pintu. Tapi kalau dipikir-dipikir ucapan si Obe itu ada benarnya. Daripada kayak orang hilang mending cari cara lain untuk membuat perhitungan dengan suaminya. Aku gak sebodoh yang kamu kira, Nen. Cantika tahu apa yang akan dia lakukan saat ini. Kemana harus pergi sekarang? Ia balik ke parkiran penginapan untuk mengambil mobilnya dan membawa ke suatu tempat. Setelah ini kamu bisa apa, Nathan? Sorot matanya penuh dendam menghapus cinta yang pernah tumbuh besar dalam hatinya. Sakit fisik mungkin masih bisa ia tahan, tetapi pengkhianatan jangan harap ada kesempatan untuk diperbaiki. Perusahaan periklanan cukup tenar di negeri ini jadi tempat tujuannya. Ia turun setelah mobil terparkir dan langsung masuk ke dalam. Cantika tahu siapa yang akan ia temui sekarang. Mbak Cantika, sapa salah satu karyawan di perusahaan itu. Mau cari siapa? Mbak Andira ya? Cantika hanya menanggapinya dengan jelengan, juga senyum meski pahit dalam hatinya. Karena semua orang yang kenal dengannya di tempat itu tahu kalau dia adalah orang yang ramah dan mudah bergaul. Pak Samir ada enggak, Din? Dia tanya balik. Ada kok mbak di dalam. Apa perlu aku antar? Tawar perempuan itu akrab. Nggak perlu kok, Di, aku duluan ya. Oke. Sampai juga ia di ruangan presidir perusahaan itu dan kebetulan sekali pintu ruangannya sedang terbuka lebar. Sehingga ia tidak perlu mengetuk pintunya lebih dulu. Siang pak. Sapanya. Mengulas senyuman. Siang. Balas lelaki itu antusias. Setiap kali bertemu dengannya. Masuk tik. Wah ada apa ini? Kemudian mempersilahkannya duduk. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah seperti yang kamu lihat saat ini. Baik. Ditanggapinya penuh semangat. Kamu sendiri gimana? Samir memperhatikan wajahnya yang memang kelihatan sembab. Tika, kamu baru aja nangis. Tanya lelaki itu setelah sadar. Cantika membuang muka ke samping. Ada apa, Tika? Apa yang terjadi? Saya cuma mau tunjukkan ini kepada Bapak. Tak ingin larut dalam kesedihan Cantika mengutarakan maksudnya menemui lelaki itu. Cat siapa ini? Itu cat putri Bapak, ke suami saya. Dijawabnya tegas olehnya. Andira dan Nathan. Semer mengulanginya lagi. Iya, Pak. Astaga, mereka benar-benar keterlaluan. Tanggapnya, mengeratkan rahang. Jadi ini yang bikin kamu sedih.
Semer mendekatinya, memeluknya penuh kasih. Jangan nangis lagi, Tika. Saya nggak ingin lihat kamu begini.